Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua yang bertempat di Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan hari ini saya kedatangan servisan tipenya Oppo ya teman-teman. Tapi Oppo-nya di sini saya tidak tahu persis untuk tipenya tipe berapa. Kalau sekedar menduga-duga apakah ini Oppo A57 atau Oppo A31 atau Oppo yang lainnya. Nah, di sini keterangan 100% ya untuk baterainya, tetapi handphonenya no power, teman-teman. Nah, jadi untuk kasus seperti ini berlaku di semua tipe handphone, bukan hanya Oppo saja. Jadi untuk lebih jelasnya kawan-kawan semua, tidak ada salahnya tonton terus tutorial ala teknisi HP Banua. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga apabila ada kritik maupun saran serta dukungan kepada saya. Baiklah, kita lanjutkan untuk perbaikan handphonenya ya. Untuk pengecekan saya rasa sudah cukup. Saya cas itu baterainya 100% full ya, tetapi no power atau tidak bisa dinyalakan pada handphonenya. Oke, saya lepaskan slot SIM-nya dulu dan kita taruh di tempat yang lebih aman supaya jangan sampai hilang. Nah, kita akan bongkar untuk tipe Oppo seperti ini. Kita lihat-lihat dulu ya teman-teman. Ternyata harus melepaskan koper bagian belakangnya. Ini kalau sekilas penampakan seperti Oppo A5s ya teman-teman, seperti Oppo A5s. Tapi di sini berhubung yang punya handphone tidak ada, jadi keterangan untuk tipe handphonenya di sini masih belum jelas, hanya sekedar menduga-duga saja. Oke, di sini saya buka karena yang akan kita perbaiki adalah powernya atau volume up ya, tombol powernya ya teman-teman, yang harus kita perbaiki supaya bisa menyalakan handphonenya ini. Nah, ini sepertinya bukan Oppo itu ya teman-teman, sepertinya bukan Oppo A5s. Nggak tahu lah ya, pokoknya handphone Oppo tipenya. Yang penting saya servisnya yang saya tampilkan di sini, bukan merek handphonenya. Oke, kita lepaskan dulu pada baut-bautnya supaya bisa mengangkat secara keseluruhan bagian koper belakangnya ini. Nah, di sini saya akan berikan sedikit cara ataupun trik cara perbaikan powernya ya, atau tombol powernya kepada kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua yang baru saja mengikuti channel ini. Sekali lagi saya pesankan untuk sama-sama kita berteman. Jangan lupa kawan-kawan tekan tombol subscribe-nya. Ini bautnya cukup lumayan banyak ya, jadi kita lepaskan dulu satu persatu. Nah, ini kalengnya sudah kebuka. Barulah kita lepaskan seperti biasa. Kita ambil celah di bagian slot SIM-nya dulu untuk pelepasan bagian kopernya secara keseluruhan. Oke teman-teman, caranya tetap seperti biasa untuk pelepasan kopernya. Dan lalu kita angkat pelan-pelan. Ini agak sedikit rapat ya, masih segelan handphonenya, masih original, belum servis maksudnya. Nah, ini fingerprintnya tidak ngikut di kopernya. Saya coba untuk menekan tombol powernya secara langsung di switch on off-nya, ternyata handphonenya juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi untuk durasinya sengaja di sini saya percepat
Nah, jadi tahapan-tahapannya ya teman-teman diikuti saja, baik dari awal pengecekan, setelah pembongkaran kita cek. Nah, barulah saya akan berikan sedikit trik cara untuk mengetahui atau pengecekan secara manual apakah switch on off-nya yang mengalami kerusakan atau ada jalur yang putus di handphone, di komponen handphone ini. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman mengikuti tutorialnya secara pelan-pelan, jangan di skip ya. Nah, ini sudah kita angkat seperti ini. Di sini ada pin 2 ya untuk atau pin power atau pin power atau switch on off-nya ya. Nah, di sini begini caranya. Kita nyalakan handphonenya menggunakan pin set. Kita shortkan di dua pinnya. Nah, ternyata ya teman-teman, di sini handphonenya mau menyala dalam keadaan terpisah tanpa menggunakan switch on off. Jadi bisa dipastikan bahwa handphone ini mengalami kerusakan pada switch on off-nya, entah pada switch on off-nya atau pada fleksibelnya. Jadi di sini untuk simpelnya saya akan segera melakukan penggantian, dan ada sedikit cara ya teman-teman. Di sini yang saya pakai adalah tombol fleksibel switch on off yang tipenya ya jelas berbeda ya teman-teman. Ini saya akan pakai pada tipe Oppo A37 untuk switch on off-nya. Jadi jangan khawatir, walaupun berbeda tipe kita akan bisa mempergunakannya. Jadi ikuti saja cara saya untuk mengatasi atau mengganti switch on off-nya tanpa menggunakan yang sesuai dengan tipe handphone ini. Baiklah teman-teman, kita persiapkan dulu. Ini menggunakan kabel jumperan ya. Kita gunakan kabel jumperan karena yang teman-teman lihat untuk fleksibelnya itu ya jelas berbeda. Jadi untuk penepatannya nanti kalau kita paksakan meletakkan pin fleksibelnya itu di bawah atau di belakang kalengnya, itu sangat sering kali tergeser. Jadi saran saya bikin saja kabel jumperan seperti ini. Ini hanya ada dua pin ya yang akan kita sambungkan dengan kabel jumper. Kita jumper saja seperti ini ya, dipotong kira-kira 3 cm ya, secukupnya saja lah ya, supaya nanti bisa menghubungkan ke pin yang ada di fleksibel switch on off yang baru. Oke, kita tambahkan satu lagi pada kabel jumpernya. Nah, kita olesi timah dulu ya supaya mengelupas dari kuningan yang ada di kabel jumperannya. Nah, kita potong sama ya teman-teman untuk panjangnya, lalu kita kasih sedikit pelindung supaya lebih aman. Jangan sampai terjadi short di pin yang dua ini ya. Jangan sampai menyatu ataupun bersentuhan dengan benda apa saja yang bisa membuat ini menjadi short. Oke, kita buang saja ya teman-teman pada kita buang saja yang pada fleksibel yang apa ya, yang aslinya kita buang saja karena memang sudah mengalami kerusakan juga. Kalau kita perbaiki itu mending kita ganti saja supaya mempersingkat perbaikan handphonenya. Oke, kita bersihkan dulu sisa bekas lemnya. Nah, di sini saya lihat ya teman-teman, ada butiran anunya, kita potong saja seperti ini. Kita buang supaya meletakkan switch on off-nya nanti tidak mengganjal. Oke, ini sudah siap untuk dipasangkan ya, siap untuk dipasangkan pada fleksibel switch on off yang baru. Oke, kita pasangkan dulu antennya ya, jangan sampai kelupaan. Ini kalau sampai kelupaan nanti handphonenya tidak ada sinyal.
Nah, ini untuk durasi sengaja sedikit saya percepat ya. Yang penting teman-teman bisa mengerti apa yang saya berikan tutorial atau contohnya di sini. Untuk perakitan ya, kita rakit sendiri pada tombol powernya. Jadi jangan khawatir ya apabila tidak memiliki spare part pengganti sesuai tipe. Lakukan saja langkah-langkah yang seperti saya perlihatkan di sini. Nah, ini tinggal kita meletakkan saja ya teman-teman, letakkan yang serapi mungkin. Cara kita untuk menjompernya ya, menggunakan kabel jomperan. Ini kita presisikan dulu dengan rapi supaya nanti saat pemasangan koper belakangnya itu tidak terlalu menonjol ya, tidak terlalu apa ya teman-teman. Nah, pokoknya sebisa mungkin lakukan dengan rapi dan kasih pelindung isolasi kertas supaya jangan terjadi short, karena kabel jumper itu kalau lama kelamaan nanti kuningannya bisa ngelupas. Jadi saya sarankan supaya jangan sampai bersentuhan ya antara kabel jumper yang satu dengan yang satunya, nanti terjadi short. Itu sudah pernah saya lakukan kemarin ya, terjadi short lama kelamaan dipakai karena menyatu ya teman-teman pada kabelnya, bersentuhan yang saya maksud. Oke, ini untuk handphonenya sudah kembali normal, tinggal kita merapikan saja kembali pada handphonenya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa, begitulah cara trik mudah bikin kabel jomperan untuk switch on off pada semua tipe handphone ya. Saya sarankan semua tipe handphone, tidak hanya Oppo saja. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik maupun saran serta dukungan kepada saya, silakan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar. Dan apabila ada yang saya sampaikan masih kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa, kembali ulun